Shalom jemaat Tuhan. Pada PIK kali ini saya berikan topik pandangan Kristen tentang rencana pembangunan Bait Allah di Yerusalem. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hambamu, sensor tuturkan sikap hambamu, dan setiap kami yang menonton dan mendengarkannya dibimbing oleh Roh Kudus juga. Biarlah pimpinlah dan Roh Kudus mengarahkan pandangan kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pandangan Kristen tentang rencana pembangunan Bait Allah di Yerusalem. Ya, kita baca dulu Yohanes 2 ayat 19 sampai 22. Jawab Yesus kepada mereka, rombak Bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan Bait Allah ini, engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan Bait Allah adalah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Puji Tuhan. Iya, ada doa yang bernama doa Amidah. Doa Amidah adalah doa yang diedit tidak lama setelah Bait Allah di Yerusalem dihancurkan. Doa itu berisi permohonan untuk kembalinya bangsa Yahudi ke tanah mereka. Ya, pembangunan kembali Yerusalem dan kerinduan mereka untuk beribadah di Bait Allah di Yerusalem. Itu doa Amidah. Doa Amidah itu dipanjatkan 3 kali sehari oleh orang Yahudi yang saleh. 3 kali sehari. Ya, doa Amidah sebagian kalimatnya ya. Bangunlah rumahmu seperti yang pertama. Dirikanlah bait sucimu di atas dasar-dasarnya. Izinkanlah kami melihatnya dibangun kembali. Dan buat kami bersukacita saat penahbisannya. Kembalikanlah imam-imammu untuk melaksanakan ibadah. Dan orang-orang Lewi untuk memainkan musik dan bernyanyi. Kembalikanlah bangsa Israel ke tempat mereka yang nyaman. Di sana kami akan menaikkan doa, tampil dan bersujud di hadapanmu. Demikianlah doa Amidah. Iya, seorang bernama Maimonides, seorang filsuf dan penyusun hukum Yahudi abad pertengahan. Dia berkata begini, setiap generasi Yahudi wajib hukumnya untuk membangun Bait Allah jika lokasinya berhasil ditemukan. Ya, itu perkataan daripada Maimonides pada abad pertengahan. Iya, seorang lain yang bernama Chaim Richman. Chaim Richman berkata, Bait Allah akan didirikan sebelum atau sesudah penampakan Mesias. Nah, kata Mesias di sini tidak sama dengan Yesus ya. Sebab mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias, tapi mereka masih menantikan orang lain ya yang akan datang ya. Bagi mereka Mesias adalah seorang keturunan Raja Daud. Dia adalah manusia sepenuhnya. Ya. Beda dengan Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus adalah manusia sepenuhnya, tapi beliau juga adalah Allah. Ya. Tapi Mesias yang dinantikan oleh orang Yahudi itu adalah manusia sepenuhnya. Guru paling agung yang pernah hidup di dunia. Punya kuasa seorang diri untuk mengubah hidup manusia kembali ke nilai rohani yang asli. Dan mampu menghubungkan setiap orang. Itu kata Chaim Richman. Ya. Dan itulah konsep Mesias menurut versi orang Yahudi. Oke. Sebagian pengkhotbah Kristen suka membicarakan
dan mendukung pembangunan kembali Bait Allah di Yerusalem. Sebagian pengkhotbah Kristen sampai sekarang. Ya, kita ambil 3 orang saja. Contohnya almarhum David Yonggi Cho dari Korea. Ya, sangat mendukung hal ini. Ya. Kemudian ada lagi almarhum Bapak Pendeta Peter Condro dari Indonesia. Ya. Kemudian Bapak Jeff Hammond juga salah seorang pendukung pembangunan Bait Allah di Yerusalem. Ya. Saya tidak menyebut yang lain lagi, banyak ya. Pada waktu lalu rencana pembangunan ini dikaitkan dengan ramalan kedatangan Yesus yang diperkirakan terjadi tahun 1988. Nggak jadi datang, bergeser ke 1992. Bergeser lagi ke 1998. Lalu bergeser tahun 2000. Ya. Lalu sekalian ini yang terjadi. Oke, sebelum tahun 1998, isu lembu merah menjadi topik hangat yang dibicarakan, lembu merah. Nah, lihat bilangan 19 ayat yang kedua. Dikatakan, inilah ketetapan hukum yang diperintahkan Tuhan dengan berfirman. Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka membawa kepadamu seekor lembu betina merah. Lembu betina merah yang tidak bercela, yang tidak ada cacatnya, dan yang belum pernah kena kuk. Itu menurut bilangan 19 ayat yang kedua. Ya. Nah, menurut Misnah, ya, The Misnah itu ya, sampai penghancuran Bait Allah kedua, jumlah lembu merah yang disembelih dan diambil abunya hanya 9 ekor. Itu kata Misnah, ya. Lembu merah pertama disiapkan oleh Nabi Musa sendiri. Lembu yang kedua, lembu merah kedua dilakukan oleh Nabi Ezra pada zaman Bait Allah pertama. Dan selama Bait Allah kedua hanya ada 7 ekor lembu merah lainnya yang disembelih untuk mendapat abunya. Jumlah ini mencukupi kebutuhan pentahiran seluruh bangsa Israel sepanjang tahun-tahun tersebut. Oke. Seorang rabi lain, rabi Yahudi yang bernama Moses Maimonides, ya. Moses Maimonides, dia berkata gini, dan lembu merah yang ke-10 akan disiapkan oleh Raja Mesias, lembu merah yang ke-10. Kiranya ia segera datang. Amin. Kiranya itu adalah kehendak Allah. Itu kata Rabi Moses Maimonides. Ya. Iya. Nah, seorang lain bernama Clyde Roth. Clyde Roth, pendeta di Canton, Mississippi, USA, berusaha untuk mendapatkan hak untuk menyediakan lembu merah itu, lembu merah, ya. Ia dengan timnya pergi ke Israel tahun 1990 untuk berbicara dengan para rabi dari Institut Bait Allah Yerusalem. Lembu tersebut dikembangkan dari tahun 1993 sampai 1995. Ya, seorang rabi bernama Chaim Richman dari The Temple Institute in Jerusalem. Ya. Tahun 1994, Rabi Chaim Richman datang ke Canton untuk memeriksa kelayakan lembu merah itu. Menurutnya lembu itu memenuhi syarat. Ya. Oke. Mereka berencana untuk adakan upacara korban bakaran lembu merah pada tanggal 14 Mei 1998. 14 Mei 1998. Tepat pada hari ulang tahun kemerdekaan Israel yang ke-50 tahun Yobel. Ya. Namun rencana itu gagal.
Ya, pembangunan kembali Bait Allah adalah isu sentral yang dihembuskan oleh Yudaisme atau persisnya Zionisme. Isu sentral. Ya. Bait Allah adalah daya tarik pemersatu yang paling ampuh bagi orang Yahudi yang tersebar di banyak negara di dunia ini. Jadi daya tarik pemersatu itu, ya. Dan sebagian orang Kristen juga rupanya terpengaruh dengan ajaran seperti itu, ya. Bahkan orang Kristen di Indonesia juga, ya. Sebagian. Oke. Sejak tahun 1967 ketika kekuasaan atas Yerusalem diperoleh kembali oleh bangsa Israel, maka mereka menganggap adalah dosa jika Bait Allah Yerusalem tidak dibangun kembali. Ya, sebagian orang Kristen juga mempunyai pandangan gitu ya. Adalah dosa kalau Bait Allah Yerusalem tidak dibangun kembali. Ya, apalagi orang Yahudi. Ya. Kemenangan Israel itu membagikan lagi harapan mereka untuk membangun kembali Bait Allah setelah berabad-abad, ya. Sekarang semangat mereka untuk membangun kembali Bait Allah Yerusalem dikobarkan lagi, ya. Harapan itu sempat kandas karena Jenderal Moshe Dayan, jenderal terkenal nih, jenderal Yahudi, ya, memerintahkan penurunan bendera Israel dari the Dome of the Rock. Ya, sampai sekarang di Yerusalem adanya the Dome of the Rock itu. Ya, Moshe Dayan memerintahkan penurunan bendera Israel. Moshe Dayan terkenal sebagai jenderal yang matanya cuma satu karena satu rupanya sudah mengalami masalah, ya, ditutup seperti itu. Ya. Nah, kalau sudah bertanya Dome of the Rock itu apa? Dome of the Rock adalah sebuah kuil Islam di tengah kompleks Masjid Al-Aqsa di Temple Mount di kota tua Yerusalem. Ya. Oke. Nah, sekarang masyarakat Yahudi khususnya yang militan sedang melakukan berbagai persiapan. Apa yang mereka siapkan? Pertama, penelitian arkeologis dan pengukuran sisa-sisa Bait Allah. Yang kedua, mulai diusahakan ibadat doa oleh orang Yahudi di bukit Bait Allah. Ya, di Yerusalem, ya. Yang ketiga, mempersiapkan pembangunan batu penjuru untuk pembangunan Bait Allah Yerusalem. Keempat, mengumpulkan alat-alat upacara Bait Allah. Dikumpulkan, ya. Nah, yang kelima, mempersiapkan para rabi Yahudi, ya, untuk memimpin upacara korban di Bait Allah. Nah, mengumpulkan dana besar di seluruh dunia untuk pembangunan Bait Allah. Ya, memang banyak orang pintar di dunia ini, rasnya, sukunya adalah Yahudi, ya, bangsa Yahudi. Ya. Kalau sudah perhatikan orang-orang yang mendapatkan Nobel Prize itu, ya, hadiah Nobel, banyak orang Yahudi. Memang mereka diberikan oleh Tuhan otak-otak yang pintar. Ya. Orang-orang kaya juga. Orang-orang yang bermodal hebat, sebagian adalah orang Yahudi. Jadi mereka mengumpulkan dana besar di seluruh dunia untuk pembangunan Bait Allah di Yerusalem. Yang ketujuh, mempersiapkan korban bakaran. Bandingkan dengan isu lembu merah tahun 1998 yang lalu. Waktu itu isu lembu merah, sangat ngetren, ya, bagi orang Yahudi dan juga di sebagian gereja Tuhan, gereja Kristen di Indonesia juga, ya, sebagian, ya. Oke.
Ini yang namanya the Ark of the Covenant. Ya. Ya. Many authorities believe the Ark is located under the Temple Mount. Jadi itu semacam apa? Peti perjanjian tuh ya. Ya. Mereka bilang peti perjanjian di mana sih? Itu kayaknya di bawah Bukit Sion, ya. Tertimbun di situ. Ya. Lalu ada yang namanya Golden Menorah, ya seperti ini ya. Nah ini 7 kaki Dian ya. Itu prepared for the third temple, dipersiapkan untuk bait Allah yang ketiga. Ya. Estimated value nilainya sekitar 3 juta US dollar. Luar biasa ya. Golden Menorah dari emas. Ya. Kaki Dian dari emas. Ya. Oke. Nah, proses persiapan itu tidak mudah. Karena selalu menimbulkan konflik berdarah di antara Yudaisme versus Islam versus Israel versus Arab. Ya. Jadi seringkali menimbulkan konflik berdarah. Ya. Keduanya berusaha pertahankan tempat kudus mereka yang sekarang ini saling tumpang tindih. Ada orang Yahudi, ya, juga ada orang Islam, di mana masjid mereka yang di sana disebut sebagai salah satu daripada tempat suci bagi orang Islam sedunia. Sehingga karena hal itu seringkali terjadi konflik berdarah di antara Yudaisme versus orang-orang Islam, yaitu yang di Palestina. Saya tidak menyebut orang Palestina semua Islam ya, tapi sebagian besar orang Palestina adalah Islam. Tapi juga ada yang beragama lain, termasuk agama Kristen. Ya. Baik, nah sekarang kita lihat kilasan sejarah Bait Allah secara singkat ya. Raja Daud itu sangat ingin untuk mendirikan Bait Allah. Ia membeli tanah milik Ornan. Sudah lihat dalam 1 Tawari 22 ayat 1. Ya. Namun ternyata bukan Daud yang dipilih oleh Allah untuk membangun Bait Allah itu, tapi Salomo, yaitu anaknya, yang diperkenan Tuhan untuk membangun Bait Allah. Raja Daud mempersiapkan bahan-bahannya saja, tapi yang membangun itulah Salomo. Ya. Kenapa demikian? Karena di hadapan Tuhan Daud sudah terlalu banyak mengorbankan banyak orang, mencurahkan darah dengan tangannya yang berdarah itu, sehingga Tuhan gak berkenan Daud untuk membangun Bait Allah. Tuhan berkenan akan Salomo yang membangunnya. Ya. Iya. Salomo mulai proyek itu tahun 950 sebelum Masehi, ya. Dan selesai 7 tahun kemudian, selama 7 tahun dia membangunnya. Lihat 1 Tawari 22 ayat 7 sampai 10. Ya. Oke. Nah, Salomo menggerakkan 70.000, bayangkan 70.000 pengangkat barang dan 80.000 tukang pahat batu yang dipekerjakan di pegunungan dekat Yerusalem. Iya, sudah lihat ini gambar. Ini adalah, kalau kita sebutnya sebagai tembok ratapan. Kalau sudah diberi kesempatan untuk Holy Land Tour, pasti salah satu objek wisatanya adalah tembok ratapan. Kalau sudah pergi hari Sabtu, disitulah orang-orang Yahudi berkumpul untuk berdoa di tembok ratapan. Ya, ini tembok ratapan itu apa? Sisa dinding bait suci di Yerusalem yang dibangun oleh Raja Herodes. Panjangnya sekarang ini cuma 60 meter. Ya, cuma 60 meter. Tapi lihat batu-batunya besar-besar banget ya. Di situlah mereka berdoa. Orang Yahudi berdoa. Bahkan menyelipkan doa-doa itu di antara batu dengan batu itu. Bahkan sebagian orang Kristen juga ikut-ikutan. Mereka kirim pokok doa, ditulis di kertas gitu, diselipkan di antara batu-batu itu. Dan mereka yakin Tuhan akan mendengar doa-doa orang yang
yang doanya dituliskan di kertas-kertas itu. Ya. Oke. Batu pahatan untuk fondasi Bait Allah Yerusalem waktu lalu. Ya. Batu itu ada yang panjangnya 5-8 meter, sudah bisa bayangkan ya. Panjangnya 5-8 meter, lebarnya 2,5 meter, dan tebalnya 1-1,5 meter. Ini besar-besar banget ya. Nah, ada satu batu yang panjangnya sampai 11,80 meter. Bayangkan, 11 hampir 12 meter panjangnya. Batu ini dipakai sebagai batu penjuru tembok Yerusalem. Batu penjuru. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana seharusnya sikap orang Kristen terhadap rencana pembangunan Bait Allah di Yerusalem itu? Ya, ingat Kisah Rasul 17 ayat 24. Rasul Paulus berkata, Pak, Allah pencipta langit dan bumi beserta segala isinya tidak diam di kuil-kuil buatan tangan manusia. Ini penting. Kisah Rasul 17 ayat 24. Allah sang pencipta. Allah melampaui segala yang diciptakan. Apalagi yang diciptakan oleh atau dibangun oleh manusia biasa. Ya. Salomo punya pemahaman tersebut. Dia yakin juga bahwa Allah sang penguasa, sang pencipta, nggak bisa dibatasi dengan kuil-kuil, bangunan-bangunan yang disebut Bait Allah sekalipun yang dibuat oleh manusia. Ya. Lihat 2 Tawarin 6 ayat 18. Tuhan tuh menentang sikap yang salah dari bangsa Israel ketika mereka mau memberhalakan tabut Allah. Ya. Jangan diberhalakan tabut Allah itu. Ya. Tuhan mengizinkan tabutnya itu dirampas oleh orang Filistin. Karena orang Israel telah berbuat dosa di hadapan Tuhan. Jadi sekali lagi, Tuhan tuh keberadaannya tidak bisa dibatasi oleh tabut itu. Jadi sampai Tuhan mengizinkan tabut itu dirampas oleh orang Filistin, karena orang Israel telah berbuat dosa di hadapan Tuhan. Lihat 1 Samuel 4. Iya. Tuhan menentang penyalahgunaan Bait Allah. Ya, penyalahgunaan. Ia menyucikannya. Lihat Yohanes 2 ayat 13 sampai 22. Ia menubuatkan keruntuhan yang akan terjadi pada bait itu. Yang menubuatkan keruntuhan yang akan terjadi pada bait itu. Matius 24 ayat 2b. Tuhan pernah berkata, dialah bait Allah itu. Ini penting ya. Dialah bait Allah itu. Ya, lihat Yohanes 2 ayat 19 sampai 21. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Ya. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait ini, bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Jadi mereka nggak ngerti apa yang dikatakan oleh Yesus itu. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah adalah tubuhnya sendiri. Ya, inilah pemahaman yang tidak dimengerti oleh orang Yahudi waktu itu, bahkan sekarang pun. Ya. Lihat Yohanes 2 ayat 19 sampai 21. Setelah menyerahkan nyawanya di salib, tirai bait Allah itu terbelah jadi 2. Lihat Matius 27. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Itu berarti tirai bait Allah itu apa? Yang memisahkan antara ruang suci dengan ruang maha suci. Ruang maha suci ada tabut perjanjian di situ. Dan hanya setahun sekali
boleh dimasuki oleh imam besar. Sekarang waktu Yesus menyerahkan nyawanya disalib, itu tirai bait Allah yang tingginya bermeter-meter tuh terbelah jadi dua. Berarti apa? Itu berarti hubungan Allah dengan umat tidak lagi bergantung pada ada atau tidaknya bait Allah. Ini penting kan? Hubungan Allah dengan umat tidak lagi bergantung pada ada atau tidaknya bait Allah di Yerusalem. Karena Yesus adalah Sang Allah yang beserta kita. Puji Tuhan. Jangan lupa ya, Matius 1:23. Salah satu nama Yesus, sebutan Yesus adalah Sang Immanuel. Beliau adalah Sang Immanuel. Itu Allah yang beserta kita. Jadi kita ya orang yang percaya pada Tuhan Yesus tidak lagi bergantung pada bait Allah di Yerusalem. Ya, tidak lagi bergantung pada gedung itu. Ya. Setelah kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga, umat Kristen Yahudi masih beribadat di bait Allah karena waktu itu masih ada bait Allah ya di Yerusalem. Tapi juga mereka beribadat di sinagoge ketika mereka belajar Taurat itu. Tapi orang Kristen tuh mereka juga melakukan persekutuan di rumah-rumah mereka. Lihat Kisah Rasul 2 ayat 46 dan Kisah Rasul 3 ayat 1. Di rumah-rumah mereka mengadakan persekutuan. Ya, yang percaya pada Tuhan Yesus itu. Ya. Dengan bertekun dikatakan dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Kisah Rasul 2 ayat 46. Puji Tuhan. Ya. Hal itu mereka lakukan sampai terjadi penganiayaan hebat yang terjadi dan dilakukan oleh orang-orang Yahudi kepada orang-orang Kristen. Jemaat Kristen di Yerusalem. Ya, jemaat pertama Yerusalem, jemaat Kristen yang pertama. Lalu karena penganiayaan itu jemaat Tuhan itu tersebar ke seluruh Yudea, Samaria, bahkan tempat-tempat lain sambil berPI. Ada yang menyebar sampai ke negara-negara lain, bahkan sampai menyeberang ke daratan Eropa. Ya. Lihat Kisah Rasul 8 ayat 1b. Iya. Paulus menyebut umat Allah sebagai bait Allah yang didiami oleh Roh Allah. Lihat 1 Korintus 3 ayat 16. Ya. Gereja Tuhan, gereja Kristen dibangun di atas dasar para rasul, yaitu Perjanjian Baru, ya. Dan para nabi, yaitu Perjanjian Lama. Dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Jadi kalau gereja Tuhan itu dilambangkan sebagai satu bangunan, maka bangunan itu dibangun di atas dasar Perjanjian Baru, para rasul, dan para nabi itu Perjanjian Lama, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Dalam Yesus tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus. Di dalam Dia, umat Tuhan turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh Kudus. Ya, lihat Efesus 2 ayat 20 sampai 21. Ya. Bahkan kalau kita baca 1 Petrus 2 ayat 5, Rasul Petrus berkata apa? Setiap pribadi umat Tuhan ya, digunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ini pemahaman yang luas ya tentang pembangunan rumah rohani itu, ya. Iya. Tubuh umat Tuhan disebut sebagai tubuh kita nih, Allah bait Roh Kudus yang diam di dalamnya. Tubuh umat Tuhan secara pribadi. Saudara, sama saya punya tubuh masing-masing, tubuh jasmani. Tubuh kita itu disebut
sebagai bait Roh Kudus yang harus dijaga kesuciannya. Ya. Yesus telah membeli umatnya dengan darahnya sendiri. Oleh karena itu setiap umat Tuhan harus memuliakan Tuhan dengan tubuhnya. Gunakanlah tubuhmu untuk memuliakan Tuhan. Engkau punya mulut, gunakan mulutmu memuliakan Tuhan. Engkau punya mata, engkau punya hidung, engkau punya tangan, engkau punya kaki. Seluruh anggota tubuhmu gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Ya. Catatan. Di Yerusalem baru, yaitu yang ditulis dalam kitab Wahyu ya. Di Yerusalem baru, bukan Yerusalem sekarang ini, kota Yerusalem sekarang ini yang di Israel, bukan. Tapi di Yerusalem baru, nanti tidak akan ada lagi bait suci. Itu kalau saudara baca dalam Wahyu 21 dan 22 ya. Di Yerusalem baru nanti tidak akan ada lagi bait suci. Sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Lihat Wahyu 21 ayat 22. Ya. Iya. Lalu tentang lembu merah. Memang lembu itu digunakan dalam upacara pentahiran pada zaman Perjanjian Lama. Lihat Bilangan 19 tadi. Tetapi apakah hal itu masih dibutuhkan bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus? Masih butuh nggak lembu merah itu? Penulis kitab Ibrani berkata bahwa darah lembu jantan atau darah domba jantan tidak dapat menghapuskan dosa. Lihat Ibrani 10 ayat 4. Walaupun lembunya warna merah, nggak bisa menghapuskan dosa. Iya, setiap hari para imam Perjanjian Lama berulang kali mempersembahkan korban yang tidak dapat menghapuskan dosa. Ibrani 10 ayat 11. Lalu bagaimana? Ya, dalam kitab Mazmur dikatakan dosa-dosa mereka dalam Perjanjian Lama cuma ditutupi, bukan dihapuskan, cuma ditutupi. Yang menghapuskan hanya satu, yaitu Sang Anak Domba Allah, yaitu Yesus. Yang bisa menghapuskan umatnya yang percaya kepada beliau di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru. Segala darah lembu, domba, barang burung tekukur itu hanya menutupi untuk sementara dosa-dosa itu. Ya, tapi yang bisa menghapuskan dosa hanya darah Sang Anak Domba Allah, yaitu Yesus. Ya. Tuhan Yesus mempersembahkan hanya satu korban yang ditubuh dan darahnya sendiri yang berkhasiat menghapuskan dosa. Lihat Ibrani 9 ayat 28a. Hanya sekali berkorban 2000 tahun yang lalu dan itu berkhasiat selama-lamanya. Ya. Dikatakan Ibrani 9 itu, demikian pula Kristus hanya satu kali saja korbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Hanya satu kali saja. Jadi ini penting. Isu lembu merah itu nggak perlu didukung oleh orang Kristen. Sebab tidak ada relevansinya dengan iman kita. Ini penting ya. Jadi isu lembu merah itu tidak perlu didukung oleh orang Kristen. Ya. Sebab nggak ada relevansinya dengan iman kita. Apakah boleh mendukung pembangunan Bait Allah di Yerusalem yang direncanakan sampai sekarang belum jadi itu? Itu pun juga tidak utama. Kalau bagi ada sebagian orang Kristen yang mau dukung, yaitu hal pribadi. Tapi itu tidak harus demikian. Biarlah kita mendukung pekerjaan Tuhan, pembangunan rumah Tuhan di lokal kita masing-masing. Di mana kita bisa menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, kita menyembah, kita mengenal Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, itu Yesus dengan Roh Kudus. Ya, biar kita dipakai Tuhan untuk menggunakan materi kita untuk mengabarkan Injil keselamatan di dalam Yesus Kristus. Biarlah ini semua menjadi berkat bagi setiap kita yang mendengarkannya. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur Tuhan, Tuhan sudah memberikan kami kebenaran firman Tuhan, walaupun hanya sebagian saja. Tapi biarlah pemaparan ini membimbing kami kepada pengertian yang benar akan Tuhan Yesus, Sang Anak Domba Allah. Terima kasih dan terima kasih. Biar firman Tuhan yang sudah hamba-Mu sampaikan dimeteraikan dalam hati kami dan mampukan kami melaksanakan, dan ajarlah kami sebagai pengikut Yesus untuk memuliakan nama Tuhan dalam hidup kami sehari-hari dan mendukung pengabaran Injil yang menyelamatkan kepada banyak orang di dunia ini, di segala tempat. Terima kasih untuk firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.